Hai anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan kemurahannya hingga kita boleh dipertemukan dalam pembelajaran kita hari ini meskipun hanya melalui kelas maya. Ya, pertemuan kedua pembelajaran Pak di kelas 11 SMK Negeri 1 Kenangkung pada hari ini dengan tema bertumbuh sebagai keluarga Allah. Namun sebelum kita masuk dalam pembelajaran seperti biasanya, kita dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan terindah Engkau sediakan bagi kami sehingga kami boleh melakukan proses pembelajaran daring. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam pengawasan-Mu. Sebab itu Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran kami di hari ini, mari Tuhan Engkau buka akal dan pikiran kami, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu menjadi bagian hidup kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran siswa hari ini. Apakah semuanya hadir hari ini? Jika semuanya hadir hari ini, kalian dapat mengisi absen yang Ibu sudah bagikan di grup WA. Dan jika ada yang tidak sempat hadir hari ini dengan alasan sakit, ya semoga cepat pulih keadaannya dan minggu depan boleh mengikuti pembelajaran. Bertumbuh sebagai keluarga Allah, inilah tema kita pada hari ini. Ya, anak-anakku, kompetensi dasar kita hari ini masih sama kompetensi dasar pada pertemuan pertama minggu lalu, ya, yaitu memahami peran Allah di dalam kehidupan keluarga. Ya, sebagaimana tema kita bertumbuh sebagai keluarga Allah, maka tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami dan memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Yang ketiga, siswa diharapkan menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Injil Lukas 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mendeskripsikan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Nah, anak-anakku, dalam materi kita hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Iya, baik anak-anakku, setelah kita melihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita di hari ini, maka kita masuk pada uraian materi pelajaran. Yang pertama adalah keluarga yang bertumbuh. Iya, kalau kita melihat kata bertumbuh ini berasal dari kata dasar tumbuh, yang artinya timbul atau hidup, dan bertambah besar atau sempurna atau sedang berkembang. Nah, setiap anggota keluarga Kristen yang mau bertumbuh bersama harus memiliki syarat utama, dan syarat utamanya adalah harus berada di dalam ajaran Kristus. Nah, di sini ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga Kristen itu menjadi keluarga yang bertumbuh. Dua hal penting, yaitu yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Dalam keluarga, kasih merupakan dasar dan pondasi. Oleh karena itu, mengasihi bukan hanya tugas salah satu anggota keluarga, tetapi juga tugas semua anggota keluarga
agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai sejahtera. Nah, kemudian yang kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anakku, tidak dapat dipungkiri bahwa kecintaan akan materi secara berlebihan telah menjadi budaya dalam masyarakat sekarang ini. Mendewakan harta duniawi atau menjadikan materi sebagai fokus dasar kehidupan pada dasarnya adalah pengingkaran manusia akan Allah. Artinya, manusia mengingkari bahwa bahkan meragukan Allah bahwa ia sanggup oleh kuasanya untuk memelihara hidup ini. Sebab itu, setiap keluarga Kristen harus percaya bahwa Allah memelihara keluarganya. Ya, selanjutnya ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus, dalam pengenalan akan Allah. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia, dan lebih mentaati Dia, dan menjadikan Dia sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Nah, oleh sebab itu, ciri-ciri untuk menjadi keluarga yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, maka diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Nah, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah yang pertama itu adalah A. Berakar. Nah, keluarga yang berakar di dalam Kristus berarti keluarga yang menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Dalam hal ini, keluarga perlu membiasakan diri untuk belajar tentang kebenaran firman Allah. Karena berada di dalam rumah firman Allah berarti keluarga telah memahami cara pandang kepada dunia ini dari sudut pandang kasih Allah. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah bertumbuh. Nah, bertumbuh berkaitan dengan masalah perubahan. Tanaman dikatakan dapat bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan yang semakin hari semakin berkembang, yakni bertambah tinggi dan bertambah besar. Nah, beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung yang kudus. Artinya, keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Misalnya, kekerasan, perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Nah, aspek yang kedua, pertumbuhan di dalam keluarga adalah keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah di dalam keluarga, seperti salib yang sering digunakan sebagai lambang di dalam keluarga, gambar-gambar Kristen, lagu-lagu rohani yang sering didendangkan setiap hari dalam keluarga. Itu mau mengingatkan kepada anggota keluarga bahwa Allah hadir di dalam setiap kehidupan keluarga. Dan selanjutnya, aspek yang ketiga adalah keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin setiap hari. Nah, misalnya ada anggota keluarga atau ada keluarga yang melakukan ibadah keluarga pada pagi hari ataupun malam hari secara rutin setiap hari.
Dan selanjutnya aspek yang terakhir atau aspek yang keempat, pertumbuhan di dalam keluarga adalah keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Misalnya melalui nasihat. Di sini orang tua memegang peranan penting untuk memberikan nasihat kepada anak-anak atau kepada anggota keluarga. Atau ada anggota keluarga yang sering kali melakukan sharing dalam hal-hal rohani dalam rangka untuk meningkatkan iman Kristen di dalam kehidupan keluarga. Nah, selanjutnya kita masuk pada ciri yang ketiga, yaitu berbuah. Nah, anak-anakku, pertumbuhan tanpa buah adalah sama artinya tidak ada gunanya atau tidak berguna. Demikianlah Allah menghendaki agar manusia yang diciptakannya menghasilkan buah. Mengapa? Karena buah itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang dihasilkan oleh manusia. Nah, hasil dari buah itu adalah melakukan kehendak Tuhan, sehingga manusia menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini untuk mencerminkan kasih Allah. Nah, selanjutnya tentu jadi pertanyaan bagi kita. Lalu, buah apakah yang dihasilkan di dalam keluarga yang dikehendaki oleh Allah? Nah, ada beberapa hal yang dihasilkan dalam keluarga. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan keluarga. Nah, ketika keluarga itu berbuah di dalam Kristus, maka keluarga itu dapat mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan anggota keluarga. Yang kedua, setiap anggota keluarga hidup di dalam kasih agape. Nah, buah yang dihasilkan yang kedua adalah anggota keluarga menghasilkan kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Dan buah yang ketiga adalah menerima dan menghargai keunikan anggota keluarga masing-masing. Nah, setiap anggota keluarga pasti memiliki kelebihan dan bakat masing-masing yang dapat dikembangkan sebagai karunia Tuhan. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus menerima dan menghargai setiap kelebihan dan bakat yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu merupakan keunikan atau merupakan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan dalam setiap anggota keluarga. Sebab itu harus saling menerima dan menghargai. Nah, anak-anakku, demikian uraian materi tentang keluarga yang bertumbuh dan ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, sebagai kesimpulan kita pada hari ini dalam pembelajaran kita, makna bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Yesus, lebih mengasihi dan mentaatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga yang berkenan kepada Allah adalah keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ya,
Demikian adik-adikku, anak-anakku yang diberkati Tuhan, materi pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih tugas. Tugasnya adalah carilah arti dari kata growth. Silahkan kalian cari arti kata ini di buku Pak dan Budi Pekerti kelas 11 yang nanti akan Ibu bagikan di grup WA. Dan tugas ini adalah kelanjutan dari materi kita pada minggu depan. Nah, anak-anakku, kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita akhiri dengan doa. Kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, demikian materi kita hari ini, anak-anakku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang dan selamanya. Immanuel.